Selanjutnya Sandi mau info ini ke teman-teman tentang fitur-fitur yang ada di dalam si Alfa ini dan apa aja yang harus teman-teman tahu ya sebelum beli si Alfa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah memilih untuk menonton video Sandi sore ini. Dan buat yang belum kenal sama Sandi, kenalin dulu. Sandi ini adalah sales marketing dari Citra Asri Buana Ciputat. Itu dealer Suzuki terbesar di Tangerang Selatan dan salah satu yang terbesar juga di Jabodetabek. Buat teman-teman yang nggak percaya kalau dealer Sandi ini besar, sering Sandi ulang-ulang. Nih Sandi lagi ada di parkiran mobil stok ya di Citra Asri Buana Ciputat tuh. Parkiran stok mobil Sandi ini itu menampung sekitar 100 unit lebih untuk parkiran stoknya aja ya. Jadi buat teman-teman yang mau ngambil mobil Suzuki, datang ke Citra Asri Buana Ciputat itu tuh enak banget. Langsung dari depan di showroom, teman-teman bisa lihat unit displaynya. Kalau mau langsung pilih unitnya, langsung aja datang ke belakang di parkiran stok ini gitu. Yaudah kalau gitu sore ini Sandi mau bahas soal apa? Sandi mau bahas ini spesifik tentang XL7 Alfa ya. XL7 itu produk paling larisnya Suzuki, terutama di dealer Sandi ya, karena penjualan dealer Sandi itu 50% itu XL7. Nah, yang Sandi mau bahas sore ini adalah Alfa, itu varian tertingginya. Bagaimana kerennya si Alfa itu? Ya udah langsung aja kita lanjut ke videonya. XL7 Alfa itu varian tertinggi dari XL7 ya temen-temen ya. Nah untuk warnanya, varian warnanya itu di Alfa itu ada 3 kita, yaitu 2 two tone color dan 1 single tone. Nah di depan Sandi ini ada yang warna hitam, ini single tone berarti ya, hanya ada warna hitam. Jadi tuh ya kelihatan keren banget ya, udah full black gitu kayaknya. Apalagi kalau kacanya sudah dipasang film itu mantep banget. Seperti video Sandi sebelumnya itu XL7 Beta yang itu punya Edi Gunanda ya, itu dipasang film Solar Guard Premium, itu keren banget. Warna hitamnya bener-bener hitam gitu. Ini untuk single tone-nya si Alfa. Nah untuk two tone-nya itu ada 2 warna. Yang satu warna putih yang di sebelah sana tuh, itu bodinya putih dan atapnya hitam, dari spion ke atap warna hitam. Ini cakep juga. Dan kalau Sandi harus beli XL7 itu kayaknya Sandi milih ini nih, warna putih two tone color ya kan. Nah setelah warna putih juga ada di belakang itu warna Savannah Ivory. Nah itu yang warna Savannah Ivory yang sebelah carry pickup itu Alfa juga, warna Savannah Ivory two tone color. Setelah varian-varian warnanya, yang Sandi mau kasih tahu tentang si Alfa ini tuh punya beberapa keunggulan dibanding Beta dan Zeta pastinya ya. Kalau dibanding Zeta terlalu jauh, Sandi mau nunjukin aja. Dibanding Beta itu yang sangat membedakan itu ada di sini tuh, Smart Mirror. Smart Mirror itu spion tengah ini yang bisa difungsikan sebagai dashcam. Jadi dia itu ada perekamnya. Jadi itu ada kamera di depan, di belakangnya Smart Mirror nih. Ini menonjol itu kamera untuk melihat ke depan, untuk rekam ke depan ya. Dan di belakang di pintu bagasi, di bawah di sebelah kamera mundur Sandi tunjukin juga. Ini dia yang sebelah kanan ini ya. Sebelah kanan ini itu Smart Mirror. Sebelah kirinya itu kamera mundur. Jadi XL7 itu punya 2 kamera untuk Alfa ya, karena ada Smart Mirror tadi yang bisa difungsikan sebagai dashcam. Pembeda selanjutnya selain Smart Mirror itu di sini di Alfa kita udah dapat spoiler bawaan pabrik, rear up spoiler bawaan pabrik nih yang belakang nih. Itu bahannya bagus banget, cakep banget. Maksudnya kalau dibanding dengan spoiler KW ya atau spoiler aftermarket itu berbeda banget. Karena harganya juga lumayan berbeda, lebih dari 2 kali lipat ya. Sandi pernah bahas kalau harga dari rear up spoiler bawaan pabrik ini tuh hampir 2 juta. Sementara kalau teman-teman mau nambah rear up spoiler untuk Beta, misal varian yang lain tuh Beta seperti itu, ini Zeta ini udah ditambah nih ya, kebetulan nih ada contohnya. Beda kan? Ini teman-teman lihat,
ini tuh bukan original seperti ini. Bahannya sih pasti beda, suaranya juga beda. Ini yang originalnya seperti ini. Tapi mirip-mirip sih sebenarnya ya. Tapi harganya itu bedanya hampir 2 kali lipat. Lebih dari 2 kali lipat bahkan. Karena kalau teman-teman beli yang spoiler aftermarket seperti ini tuh nggak sampai 1 juta. Itu di kisaran 800 ribuan terakhir, harga terakhir. Tapi kalau yang original si Alpha ini tuh hampir 2 juta. Berarti lebih dari 2 kali lipat harganya. Selanjutnya nggak cuma dari spoiler ya, talang air bawaan pabrik juga ada. Nah ini tuh Suzuki Sport, ada emblem Suzuki Sport yang emboss yang nimbul gitu ya. Dan ini tuh tebelnya beda kalau teman-teman bandingin dengan ini yang sudah dipasang talang air yang bukan ori ya, bukan original seperti ini, polosan aja. Nah itu tadi, maksudnya ada kualitas juga ada harga kalau teman-teman bandingin. Karena harganya si talang air original itu hampir 1 juta, hampir menyentuh 1 juta, sementara si KW ini cuma 300 ribu. Loh, jadi sekitar 3 kali lipat perbedaan harganya. Jadi kalau teman-teman mau nambah aksesoris yang original seperti ini, talang air dan rear spoiler aja itu tuh udah di angka 3 juta rupiah. Beda dengan yang KW ya pastinya ya. Selanjutnya Sandi mau info ini ke teman-teman tentang fitur-fitur yang ada di dalam si Alpha ini dan apa aja yang harus teman-teman tahu ya sebelum beli si Alpha ini. Si Alpha punya apa aja gitu. Nah, yang pertama di sini tuh dia ada tombol untuk retractable spionnya. Jadi spion ini bisa melipat otomatis. Itu auto folding berarti ya. Seketika teman-teman kunci mobilnya, itu spion akan melipat secara otomatis. Tapi di dalam sini juga ada tombol untuk retractable-nya. Teman-teman tinggal pencet sini, nanti si spion akan melipat gitu. Ini tombol retractable untuk manualnya. Terus pengaturan kaca elektrik di sini ada L dan R ini untuk spion kiri, yang R untuk spion kanan. Terus nanti untuk geser-gesernya tinggal digini-giniin, digoyang-goyangin gitu kayak analog gitu ya. Tuh, untuk pengaturan spionnya. Lalu di belakangnya di sini ada window lock untuk mengunci jendela. Jadi supaya biasanya anak-anak suka mainan jendela buka tutup gitu kan, teman-teman kuncinya pakai ini. Dan sebelahnya ada central lock untuk buka dan kunci pintu dari dalam. Ke belakang lagi ini ada power window di keempat pintu ya. Auto hanya ada di driver. Masuk ke dalam ke bagian kokpit pengemudi, di sebelah kanan di sini adalah manual leveling. Manual leveling ini adalah pengaturan untuk sorot lampu utama atau headlamp. Jadi si headlamp itu bisa naik bisa turun sesuai levelnya. Nah, ini ada level dari level 0 sampai ke 5. Jadi bisa naik banget, bisa turun banget sesuai selera teman-teman untuk mau ngatur sorot headlampnya seberapa tinggi gitu. Di sebelahnya ada untuk ESP. Nah, ini tuh Electronic Stability Program. Yang ini mekanisme elektronik yang dipakai mobil ini untuk menjaga traksi keempat roda agar tetap stabil. Nah, ini ada tombol untuk matiin dan nyalainnya. Tapi kenapa harus ada tombol untuk matiin, Mas? Bukannya itu untuk keamanan si mobil biar nggak kebanting gitu ya? Tapi karena pada kondisi tertentu, misal saat berada di jalanan becek atau tanah gitu ya. Nah, salah satu rodanya terkunci di jalanan yang becek itu, atau bahasa awamnya kita bisa bilang itu banyak kejeblos gitu. Tombol ini harus dimatiin teman-teman, si ESP ini, supaya apa? Supaya rodanya itu tetap bisa muter. Karena kalau dalam keadaan ESP on, saat ban minim traksi seperti itu, seperti di tanah lumpur atau sebagainya, itu ban nggak mau muter gitu. Jadi ini fungsinya untuk keadaan-keadaan emergensi seperti itu. Di sebelahnya ada tombol untuk parking sensor, yaitu parking sensor biasa ya. Karena di mobil ini tuh ada 2 buah titik sensor yang bisa dinyalain dan dimatiin dengan tombol ini. Di sebelahnya lagi ada tombol auto start stop. Jadi karena mobil ini tuh udah pakai baterai hybrid yang 10 ampere hour. Ketika mobil ini dalam kondisi auto start stop on, ketika mobil ini berhenti, biasanya di lampu merah atau jalanan macet panjang gitu, mesin bensin akan mati secara otomatis dan nanti akan menyala lagi setelah sekitar 2 menit. Nah, kalau teman-teman nggak mau pakai fitur itu karena kadang ada yang ngerasa nggak nyaman gitu ya, tiba-tiba mesin mati sendiri gitu. Nah, tombol auto start stop ini bisa dimatiin lewat sini, atau satunya bisa bagian lewat tombol itu gitu. Sebelahnya lagi untuk start stop engine button, ini biasa ya untuk nyalain dan matiin mesin. Kita masuk ke dalam. Di dalam kita ketambahan fitur auto light. Bukan auto light, ini apa namanya? Auto headlamp. Nah, jadi kalau teman-teman posisikan tombol tuas di sini di auto, si mobil ini lampu utamanya akan menyala secara otomatis saat berada di kondisi minim cahaya atau kondisi gelap. Biasanya itu sebelum maghrib gitu kan udah mulai gelap tuh. Kalau teman-teman posisiin di mode auto,
lampu utamanya akan menyala. Atau di terowongan tol yang panjang gitu kan biasanya gelap juga tuh. Nah, mobil ini juga akan menyala otomatis lampunya kalau teman-teman posisikan tuas ini di posisi auto gitu. Kalau yang nggak mau auto juga bisa di offin aja gitu. Selanjutnya setir kulit ada di beta juga ada, dan hampir semua tadi juga di beta juga ada sih ya. Cuman kan tadi mau menginfokan apa aja yang perlu teman-teman tahu gitu. Untuk AC ada auto climate control, jadi AC-nya ini tuh bisa teman-teman langsung nyalakan di mode auto. Si AC akan otomatis mendinginkan kabin, mendinginkan mesin lagi. Lalu rear defogger dan front defogger juga ada, komplit banget. Ada modenya, ada mode kaki juga. Pokoknya komplit lah untuk si XL7 Alpha ini. Dan nggak kalah menarik, di Alpha kita udah kedapatan Twitter. Jadi ada 2 Twitter dan 4 speaker di mobil ini. Lalu ventilasi AC untuk cup holder itu juga ada nih teman-teman ya. Kelihatan nggak nih? Udah agak gelap ya. Jadi ini tuh ada ventilasi AC. Terus ini juga ada pengaturan kekuatan semburan AC-nya itu mau seberapa gede gitu. Jadi kalau teman-teman bawa minuman dingin, taruh di sini bisa lebih dinginnya, bisa lebih lama karena ada ventilasi AC. Selanjutnya di mobil ini tuh masih ada yang namanya head adjuster. Ini dia, yaitu untuk pengaturan ketinggian jok pengemudi. Nah, ini hanya ada di pengemudi ya, karena di penumpang sebelah kiri nggak ada. Jadi teman-teman bisa naikin atau nurunin jok pakai ini, di pompa gitu, naik ntar bisa diturunin lagi. Jadi buat teman-teman yang rasa tinggi badannya kurang atau yang pantatnya kurang tebel gitu ya, kayak Sandi nih, Sandi pantatnya itu tipis banget. Jadi kalau di mobil ini tuh enak banget, ada head adjuster itu lebih bisa naik lagi duduknya gitu tanpa harus ganjel-ganjel pakai bantal ya. Itulah kelebihannya head adjuster. Masuk ke baris kedua. Di baris kedua kita kedapatan AC double blower di atas gini ya. Ini sama banget kayak R3 dari tahun 2011, tadi sering ulangin. Itu masih sama persis, nggak ada yang berubah. Dan power outlet ada 1 kalau di sini, di Alpha ini. Dan ini nggak lupa nih armrestnya si XL7 ini tuh kokoh banget. Kokoh banget dan cakep lah. Ini udah kulit-kulitan ya, beda sama R3. R3 itu pakainya fabric agak kasar, tapi kalau XL7 Alpha dia udah pakai kulit di sini. Sarung joknya empuk banget. Bukan saring jok, apa ini? Armrest tengah. Enak banget. Terus untuk joknya juga beda. Maksudnya dibanding line up lainnya kan udah full fabric ya. Kalau di Alpha ini sampingnya itu pakainya kulit nih, kulit sintetis seperti ini. Baru tengahnya ini tuh fabric yang enak, nyaman banget, kayak motif grill mobil gitu. Nah, seperti di video Sandi. Di bawah ada Isofix nih 2 buah, kanan dan kiri. Jadi terserah teman-teman mau naruh dedek bayinya di kanan atau di kiri. Lanjut ke belakang, ke bagasi ya. Sandi buka bagasinya seperti apa Mas Sandi? Wah, gede banget ya teman-teman ya. Karena bagasi XL7 ini tuh terluas ya, kalau dengan catatan bangku baris ketiganya dilipat seperti ini. Ini udah gede banget, bisa buat naruh apa aja di situ. Dan tambahan informasi, untuk baris keduanya itu juga bisa dilipat ya, bisa direbahin lagi. Jadi untuk akomodasi bagasi bisa diperluas tergantung kebutuhan teman-teman. Nah, Sandi masuk ke sini, di sini ada kompartemen tambahan di bawah. Ini cukup luas lah ya, dengan tinggi 20 cm dan lebar sekitar 50 cm. Jadi bisa buat naruh tas depek atau tas ransel itu beberapa lah, ada 4-5 biji bisa. Sepatu bisa sampai 10 pasang sepatu juga masih bisa di sini. Aman lah untuk teman-teman yang suka bepergian jauh atau yang mau suka-suka hangout ke pantai atau ke gunung gitu ya. Pakai XL7 ini tuh nggak bakal kekurangan tempat, kekurangan space gitu, nggak bakal ya. Yaudah, kalau itu kita lanjut ke kesimpulannya seperti apa Mas Andi? Ya, jadi kesimpulannya teman-teman, kesimpulannya memilih XL7 Alpha itu adalah XL7 dengan kasta tertinggi yang ada di Suzuki ya. Maksudnya komplit banget. Udah ada aksesoris bawaan pabrik seperti yang Sandi tadi udah bilang. Itu ada smart e-mirror, ada talang air original, ada rear arm spoiler, ditambah lagi dengan banyak fasilitas yang ada di dalamnya tadi ya. Semacam electronic stability control atau electronic stability program, sorry. Ada juga auto start stop karena udah pakai baterai hybrid 10 ampere hour ya. Lalu pada intinya di harga ya pasti Mas Andi ya. Harganya berapa sih Mas Andi? Kok dari tadi belum disebutin? Oke, teman-teman, emang sengaja saya disebutin di belakang aja ya, biar teman-teman nonton dulu fiturnya itu apa aja. Jadi ketika teman-teman dengar harganya itu udah nggak kelihatan kemahalan gitu ya, karena harganya emang saya dibilang nggak bisa dibilang murah juga,
Tapi itu sangat worth it, apalagi di tahun ini, di akhir tahun ini, masuk ke bulan November ya, November Desember itu diskonnya udah yang terbaik lah pokoknya. Itu harga si XL7 kita mulai dari two tone colornya. Two tone color transmisi otomatis itu ada di harga 311 juta. Itu untuk two tone colornya, yang tadi ada warna Savana Ivory dan warna putih, itu two tone color. Untuk single tone-nya, yaitu yang hanya warna hitam, itu berarti dikurang aja 2 juta, jadi 309 juta. Jadi two tone color 311, single tone 309, itu untuk varian otomatis yang lebih mahal. Untuk manualnya pasti lebih murah dong, 11 juta lebih murah dibanding dengan otomatisnya. Untuk two tone color manual berarti 311 dikurang 11, gampang banget, 300 juta pas. Itu untuk transmisi manual two tone color. Gimana dengan single tone-nya? Kurang lagi 2 juta. Jadi ya ketemunya 298 juta. Itu belum diskon ya. Dan seperti video-video dari sebelumnya, kalau diskon Sandi itu terbaik se-Jabodetabek, boleh langsung buktikan. Sandi nggak usah spill angkanya berapa. Intinya baik banget, baik banget. Diskonnya gede banget pokoknya sama Sandi. Ya udah, langsung kalau gitu habis ini teman-teman langsung chat WhatsApp Sandi. Nomor Sandi ada 2 di deskripsi. Salah satunya ada di layar itu, di pojok kanan atas, itu nomor Sandi ya. Langsung aja chat WhatsApp ke Sandi. Tanya-tanya Sandi, Mas, Alfa harga netnya berapa? DP-nya berapa? Angsuran berapa? Ada aja, ada semua pokoknya. Langsung aja ke Sandi ya. Yaudah kalau gitu, Sandi lanjut ke promo-promo Sandi. Kalau Sandi bisa melayani pembelian secara cash maupun kredit. Untuk cash, Sandi bisa kirim ke seluruh Indonesia. Selama ada akses untuk kirim mobil ke tempat teman-teman, Sandi bisa proses. Tapi untuk kredit Sandi hanya bisa melayani untuk area Jabodetabek, Serang, Karawang. Itu dengan plat B, AT, dan F. Dan untuk plat AT dan F, yaitu Serang, Karawang, dan Bogor, itu ada tambahan harga unit sebesar 2 juta rupiah. Nah, jadi buat teman-teman yang tinggalnya di area AT dan F, siapin uang 2 juta untuk tambahannya ya. Yaudah, kalau gitu Sandi ucapin banyak banget terima kasih buat teman-teman yang udah support Sandi, udah share, udah like, udah komen, udah subscribe channel Sandi. Sandi ucapin banyak banget terima kasih. Dan buat yang belum juga tapi selalu nonton updatean video-video Sandi sangat ucapin banyak banget terima kasih ya, walaupun belum share, like, dan komen, dan subscribe ya. Yaudah kalau gitu Sandi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.